Menurut Rini Budoyo, kedatangan Jokowi ke Yogyakarta untuk menemui Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 adalah sia-sia belaka. Kedatangan Jokowi menemui Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 tidak membuahkan hasil yang menggembirakan. Hasilnya, menurut Rini Budoyo, justru bertolak belakang dari harapan yang diinginkan oleh Jokowi. Jokowi malah mendapatkan apa yang tidak diperkirakan sebelumnya. Ia justru dimarahi oleh Raja Yogyakarta ini. Bagaimana kita hendak membincang apa yang diutarakan oleh seorang Rini Budoyo yang dalam beberapa kesempatan postingan-postingan yang ia katakan sebagai bagian dari upaya membaca realitas politik dan sosial yang ada di tanah air kita terkait apalagi terhadap sosok Joko Widodo itu tidak lepas dari ucapan-ucapan yang kehilangan pengharapan. Ucapan-ucapan dari seorang Rini Budoyo memperlihatkan cara berpikir yang skeptis. Skeptisisme seorang Rini Budoyo itu membuat ia hanya mencoba mengkapitalisasi pandangan nyinyir yang datang dari kebencian terhadap realitas, utamanya terhadap sosok dan sepak terjang politik seperti yang dikembangkan oleh Joko Widodo. Bagaimana kita membincang hal ini? Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar ingin turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, Rini Budoyo adalah seorang kritikus yang dalam beberapa kesempatan saya sering mengatakan bahwa sosok Rini Budoyo menarik oleh karena catatan-catatan yang ia kembangkan itu datang dari sebuah cara berpikir yang penuh kecurigaan. Ia mengembangkan sebuah filsafat hermeneutik yang disebut sebagai hermeneutics of suspicion, yaitu hermeneutik kecurigaan sebagai upaya metodologis untuk mengembangkan sikap kritis terhadap realitas di sekitar yang lagi-lagi saya pernah mengatakan cara berpikir yang kritis, yang penuh kecurigaan, bahkan mengembangkan perspektif skeptisisme terhadap realitas itu di satu sisi merupakan sikap yang sangat baik dan mengedepankan fungsi kritis kita untuk tidak menerima begitu saja pada apa yang kita amati, yang kita lihat, yang kita tafsir, tetapi fenomena yang ada di sekitar kita hendak maknai sebagai sesuatu yang mengandung kepentingan-kepentingan tertentu. Dalam konteks ini teman-teman, sikap kritis dan kecurigaan yang dikembangkan oleh Rini Budoyo layak untuk kita apresiasi. Tetapi berulang-ulang saya sering mengatakan pula bahwa perspektif kritis penuh kecurigaan itu kalau tidak hati-hati kita maknai dengan baik, maka kita bisa jatuh pada apa yang dinamakan cara berpikir yang hanya mengembangkan satu perspektif tunggal dalam membaca realitas. Perspektif tunggal itulah sebetulnya yang tanpa kita bersikap hati-hati, itu hanya membuat kita menjadi orang yang mengkritik bertubi-tubi tanpa memberikan apresiasi terhadap realitas di sekitar kita. Sehingga kita kemudian jatuh pada sikap nyinyir yang seringkali saya katakan sikap nyinyir itu merupakan buah-buah dari pemikiran yang disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Kita sangat kehilangan kewarasan dalam menyeimbangkan perspektif kritis dan penuh kecurigaan dan skeptis itu dengan hanya melihat realitas dari satu kacamata tunggal, lalu kita ingin membuat kacamata tunggal itu sebagai satu-satunya cara membaca realitas yang benar, sehingga kita kemudian menjadi orang yang kehilangan akal sehat. Karena akal sehat yang baik itu ada cara berpikir yang kritis, yang curiga, yang skeptis, tetapi ada waktunya untuk kita juga menaruh sikap apresiatif dan positif terhadap dinamika kehidupan yang ada di sekitar kita.
Inilah teman-teman yang kemudian saya ingin jadikan titik tolak sebagai perspektif filsafat untuk memberikan komentar terhadap apa yang dikatakan oleh seorang Rini Budoyo ketika ia kehilangan kewarasan dalam membaca fenomena dan sepak terjang politik seorang Jokowi. Jokowi ketika datang ke Yogyakarta menemui Sri Sultan Hamengkubuwono X, ia kemudian menafsir fenomena itu sebagai cara Jokowi untuk melibatkan Sri Sultan dalam konspirasi politik yang menjadi kepentingan Jokowi. Lagi-lagi Jokowi di mata Rini Budoyo dilihat sebagai sumber masalah dan menjadi akar pahit bagi demokrasi di tanah air kita. Disinilah teman-teman saya melihat cara berpikir seorang Rini Budoyo itu hanya mengembangkan satu perspektif pemikiran yang kritis. Ia tidak pernah membuka cara berpikirnya untuk menempatkan bahwa fenomena itu selalu mengundang kita untuk memberi makna tidak hanya sebagai kritik yang bertubi-tubi, tetapi kritik kita itu juga harus membuahkan cara berpikir. Terkait dengan hal ini, maka saya ingin memberikan tambahan pada apa yang tidak dilihat oleh seorang Rini Budoyo. Rini Budoyo menghilangkan sebuah cara berpikir yang menempatkan bahwa usaha Jokowi menemui Raja Yogyakarta itu harus dilihat juga sebagai cara seorang Jokowi membangun silaturahmi dan jaringan-jaringan sosial dan kebudayaan. Sesuatu yang ketika ia masih menjabat sebagai seorang presiden, mungkin ia terhalang dengan berbagai macam hal-hal yang membuat ia tidak bisa leluasa karena banyak pakem-pakem yang membuat ia terhalang untuk bertemu dengan tokoh-tokoh siapa saja. Kali ini Jokowi sudah purna tugas. Karena itu wajar bahwa akhirnya Jokowi harus membangun ikatan-ikatan keadaban dengan siapapun, silaturahmi politik dan dialog kebangsaan sebagai tokoh-tokoh yang sama-sama ingin berkontribusi besar dalam perkembangan dan kemajuan kehidupan politik, sosial, dan demokrasi di tanah air kita. Tanpa pernah kita jatuh untuk mengatakan bahwa Jokowi ingin melibatkan tokoh-tokoh yang ia temui, yang ia jumpai seperti Sri Sultan Hamengkubuwono X untuk mendukung dirinya ketika ia sepertinya terancam oleh berbagai macam sangkaan yang sedang diarahkan kepadanya. Karena dalam perspektif Rini Budoyo berkali-kali ia mencoba mengkapitalisasi bahwa Jokowi sedang ada dalam situasi kekalutan politik. Apalagi menurut Rini Budoyo ada upaya membangun titik temu chemistry politik di antara Prabowo dan Megawati, dan itu ditangkap oleh seorang Rini Budoyo sebagai alamat yang tidak baik terhadap masa depan karir dan sepak terjang politik Jokowi. Karena menurut kacamata Rini Budoyo ada target-target yang sedang diarahkan untuk memastikan bahwa target ketika Jokowi akan dijadikan sebagai masalah oleh pertemuan-pertemuan yang terbangun di antara Prabowo dengan Megawati Soekarno Putri. Disinilah teman-teman kita melihat perspektif tunggal yang dikembangkan oleh Rini Budoyo tidak menolong kita untuk membaca secara utuh komprehensif terkait sepak terjang politik Jokowi. Ia terlalu mengedepankan perspektif kebencian, fitnah, dan karena itu kewarasan berpikir dalam membaca fenomena terkait dengan sepak terjang politik Jokowi tidak ia dapatkan. Ia kehilangan melihat Jokowi sebagai sosok politik, aktor sosial, aktor budaya yang kini adalah manusia seperti kebanyakan orang yang sama dan setara. Karena itu ketika Jokowi bertemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X itu harus dimaknai sebagai cara Jokowi membangun silaturahmi kebangsaan dan jaringan-jaringan sosial kebudayaan untuk memastikan bahwa ketokohan setiap orang termasuk Jokowi dan Sri Sultan Hamengkubuwono X itu dibutuhkan bagi Indonesia untuk menghantar Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar karena kontribusi dari banyak orang yang ingin memberikan konsesi-konsesi berdasarkan pengalaman-pengalaman yang baik. Dalam konteks ini teman-teman, Rini Budoyo salah total ketika ia hanya mengkapitalisasi cara berpikir yang menempatkan Jokowi sebagai sumber masalah dalam demokrasi di tanah air kita. Justru cara berpikir yang lain ketika kita
melihat sikap kritis tidak memadai, tetapi kita juga perlu menambah dengan cara berpikir yang apresiatif, bahwa Jokowi punya peran dalam proses demokrasi di tanah air kita, dan kita tidak perlu terjebak dalam cara berpikir bahwa Jokowi selalu ditempatkan sebagai sumber masalah dan ia ingin menyelamatkan diri dengan mendekat pada Raja Yogyakarta. Justru dalam pertemuan itu yang terjadi adalah terbangunnya kembali persahabatan, terbangunnya lagi ikatan-ikatan keadaban yang dibutuhkan bangsa kita ketika semua tokoh itu pada akhirnya di peran-peran mereka, di konteks mereka masing-masing hendak memberikan kontribusi di dalam upaya mempercepat Indonesia mencapai masyarakat yang adil, makmur. Dan karena itu Jokowi dan Sri Sultan Hamengkubuwono X punya peran masing-masing, tanpa harus bahwa seorang Rini Budoyo mengatakan Sri Sultan Hamengkubuwono X memarahi Jokowi, atau sebaliknya Jokowi memarahi seorang Raja Jogja, karena ada banyak hal yang tidak mempertemukan mereka. Yang terjadi justru sebaliknya. Ikatan keadaban, persahabatan, dan persaudaraan, itulah bagian penting dari pertemuan di antara Jokowi dan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Anda salah, dan karena itu jangan kembangkan cara berpikir yang keliru dalam membaca fenomena di sekitar kita karena hanya melihat realitas secara nyinyir dari satu perspektif tertentu. Kita terjebak dalam politik kebencian. Justru itulah yang membuat kita kehilangan akal sehat, bahwa realitas atau fenomena itu juga membutuhkan cara berpikir yang apresiatif dan membuat kita selalu optimis tentang bagaimana demokrasi kita ke depan harus dijalani dan dimaknai.